Ya, ini dari Malaysia ada yang tanya tentang bagaimana kita membedakan orang yang punya ilmu merusak orang lain atau tidak. Bagaimana kita tahu orang itu punya ilmu santet atau ilmu yang merugikan orang atau tidak. Begini, ini kembali kita akan bicara yang namanya kepekaan. Peka itu ada beberapa tahap. Ada peka cuma bisa merasakan, ada peka merasakan di kulit, lebih terasa, ada peka merasakan di seluruh badan, ada peka bisa melihat, bisa mendengar, dan juga bisa bicara. Jadi kepekaannya sampai mana itu menentukan seberapa bisa, seberapa cepat kita melihat, kita bisa tahu lawan itu mempunyai keilmuan atau tidak. Setelah kita bisa mengetahui keilmuan, kita baru bisa tahu apakah ilmunya itu baik atau tidak. Setelah kita tahu baik atau tidak, baru kita juga bisa mengetahui bahwa ilmunya tersebut digunakan untuk santet atau tidak. Jadi ada beberapa tahap, nggak sampai tiba-tiba di ujung. Jadi kalau ditanya, pekanya seberapa peka? Seberapa kuat kita kemampuannya untuk membaca lawan, untuk membaca orang lain, untuk membaca kawan. Kalau kita pekanya memang sudah baik, pekanya sudah bagus, baru kita bicara di sana lawan itu seperti apa dan bagaimana. Tapi kalau cuma kita bicara baru sampai peka biasa, kemudian ngomongnya udah wah bisa melihat ini itu, ya itu yang kadang-kadang mungkin menurut saya baru ngarang-ngarang. Tapi kalau kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bicara, kepekaannya sudah pada sampai tahap itu, artinya kita sudah bisa membedakan orang itu mempunyai energi baik atau buruk. Kita juga sudah bisa membedakan orang itu energi baiknya dipakai apa, energi buruknya juga kita bisa tahu dipakai apa. Seperti itu. Jadi kembali lagi bahwa untuk melihat sebuah kekuatan manusia, kekuatan alam atau kekuatan apapun bentuknya, atau kekuatannya jin, itu dibutuhkan kepekaan. Sebelumnya saya pernah menjawab tentang bagaimana kita nih badannya akan terasa merinding kalau ketemu sesuatu yang berkaitan dengan keilmuan. Betul, untuk tahap awal itu kerasanya merinding. Jadi kulit ini bulu-bulunya berdiri. Itu artinya kita merasakan di sekitar kita ada energi, ada kekuatan yang memang tidak seperti biasanya. Sehingga kalau seperti biasanya tubuh kita ini nggak akan merespon, biasa-biasa aja, nggak merespon. Tapi kalau tubuh sudah merespon, berarti ada energi yang tidak biasa, ada kekuatan yang tidak biasa yang ada di sekitar kita. Bila mana tubuh merasa seperti itu, nah kita baru bisa kemudian menelaah lebih lanjut. Apakah energi itu munculnya dari seseorang atau dari benda atau dari sesuatu yang dibawa orang tersebut. Kadang-kadang ada seseorang yang datang membawa kantongan isinya, dari mulai kantongan itu isinya jimat, bisa saja, atau benda-benda pustaka alam, atau juga memang cuma membawa-bawa barang-barang nggak berguna. Tetapi manakala kita merasakan sebuah energi, kita kan bisa tahu sumber energi tersebut dari bendanya atau dari orangnya. Setelah kita tahu dari orangnya, kita akan mengetahui lebih lanjut lagi. Ini kembali tergantung kepada kepekaan kita. Kalau kita lebih peka lagi, tentu kita bisa melihat lagi, ini orang dari mana, tujuannya apa, maunya gimana. Kepekaannya lebih dapat lagi. Tapi ada pula orang yang kepekaannya lebih kuat lagi. Matanya udah bisa melihat, kupingnya bisa mendengar, hatinya bisa merasakan sesuatu dan bisa berbicara. Nah, kepekaan seperti inilah yang biasanya dia punya kemampuan untuk bisa membedakan lebih jauh. Oh, kamu punya ilmumu bagus, ilmumu ilmu hitam, ilmumu ilmu ABCD bla bla bla, itu dia bisa tahu secara umum seperti itu. Setelah kita punya kepekaan, kita bisa mengetahui, kita bisa membedakan antara orang punya ilmu dan tidak punya ilmu. Antara yang punya ilmu mengirimmu untuk kegiatan negatif atau kegiatan positif. Kita langsung bisa tahu tuh di sana. Nah, kemudian yang lebih lanjut, bagaimanakah cara untuk menangkal? Tentu kalau kita bicara menangkal, yang kita pakai adalah ilmu tangkal, ilmu proteksi, ilmu perlindungan. Ilmu perlindungan itu lebih pada melakukan sesuatu proses di mana kita memberikan kekuatan, sehingga kekuatan tadi akan kontra dengan sesuatu yang bersifat menyerang. Jadi melindungi tubuh. Jadi kalau kita ini punya usaha, tiba-tiba usahanya dibikin bangkrut. Nah, dengan kita punya keilmuan atau sesuatu untuk membentengi, nggak jadi bangkrut. Mau dibikin hancur, nggak jadi hancur. Mau dibikin berantakan, nggak jadi berantakan. Sehingga usaha kita yang tadinya hancur bisa terbangun dan sukses kembali. Kemudian kembali lagi bahwa untuk pencegahan ini kita perlu melakukan
mengambil kekuatan alam semesta. Selain kita bicara mungkin ada obat-obatan atau ada ramuan-ramuan, tetapi juga ada sesuatu yang berkaitan dengan energi alam semesta. Dengan kita bermeditasi, dengan kita menggali kemampuan, menggali energi ada alam semesta, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk memproteksi. Apalagi kalau kita udah punya kemampuan untuk menyerap dengan baik. Kembali lagi, bahasa menyerap ini juga dibutuhkan keilmuan. Ada ilmunya, namanya ilmu untuk belajar menyerap. Sehingga kita bisa punya kemampuan menyerap, punya keilmuan yang baik, sehingga kita bisa memproteksi, menjaga tubuh kita, menjaga juga orang-orang yang kita cintai dari serangan-serangan gaib. Seperti itu. Kadang-kadang juga begini, kembali lagi, ini ada banyak hal. Kadang-kadang kepekaan manusia tiap orang itu berbeda-beda, tidak sama. Kemampuan menyerap juga sama, berbeda-beda setiap manusia. Kadang-kadang ada orang kepekaannya baik, kemampuan menyerapnya buruk. Ada orang yang punya kemampuan menyerap baik, kepekaannya buruk. Kombinasi kedua kepekaan antara menyerap dan kepekaan yang baik itu menyebabkan sesuatu yang lebih maksimal. Manakala kepekaan kita itu sudah sedang-sedang aja, kekuatan menyerap untuk proteksinya baik, itu akan menjadi lebih kekuatan. Tetapi akan menjadi lebih kuat lagi manakala kekuatan kepekaan itu yang luar biasa, bisa mendeteksi apapun, bisa merasakan apapun, bisa melihat apapun, bahkan bisa pada satu hal yang sangat kecil atau sangat kerdil atau sangat tidak terasa dia bisa tahu. Kemudian juga mempunyai kemampuan menyerap juga dengan lebih baik. Nah, itulah yang akan lebih kuat, sehingga dengan kombinasi kedua kekuatan tadi akan menghasilkan satu kebijakan untuk melakukan satu proteksi terhadap benda-benda atau tubuh atau manusia atau bangsa atau rumah yang dianggap perlu dilindungi atau dijaga. Jadi mimpi itu terkadang ada dari berbagai macam penyebab. Salah satu penyebabnya adalah karena satu yang kita harapkan belum tercapai. Jadi kalau kita suatu saat mimpi, ini ada namanya Mr. Maman Chow, bermimpi pasangannya ya, tunangannya berboncengan dengan lelaki lain. Itu berarti pertama adalah bisa jadi itu adalah merupakan sebuah ketakutan terus menerus, ada rasa cemburu yang besar. Karena sebuah perasaan cinta yang kuat, perasaan cinta yang besar, akhirnya timbul perasaan cemburu, perasaan ketakutan, perasaan takut kehilangan. Sehingga otak akhirnya merekayasa, mereka gambar. Dan dari ketakutan tadi muncullah gambaran-gambaran tiba-tiba dengan laki-laki lain. Jadi ketakutan yang kita pikirkan kadang-kadang menjadi sebuah analisa buat otak dan dijadikan sebuah cerita dalam alam bawah sadar. Hal ini seringkali terjadi terutama pada orang-orang yang sedang mengalami jatuh cinta parah. Jadi jatuh cinta parah itu ada orang jatuh cinta, ada jatuh cinta biasa, bahkan di sini ada yang namanya, kalau ABG bilang namanya bucin, budak cinta. Jadi kalau sudah jadi bucin itu otaknya, pikirannya, cara berpikirnya, semua yang ada di kepalanya cuma mikir dia saja. Mau makan ingat kamu, mau minum ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau mandi ingat kamu, mau apa aja kebayang mukanya. Lihat piring, ada muka dia. Mau cuci baju, di bajunya ada muka dia. Di mana-mana kebayang terus. Nah, kalau kondisi sudah seperti ini, terkadang hal yang sangat kecil pun akan menjadi besar. Hal yang sangat besar, besar banget jadinya. Banyak pembayangan-pembayangan yang selama ini kita takutkan terngiang-ngiang terus, terpikirkan terus di kepala, sampai akhirnya menjadi sebuah kenyataan dalam alam mimpi, menjadi sebuah gambaran dalam alam mimpi, sehingga apa yang kita takutkan kadang-kadang terjadi di mimpi. Jadi hal tersebut lebih pada bagaimana ada sebuah keinginan, ketakutan yang sebetulnya tidak terharap, tidak terjadi. Ada kemungkinan kedua adalah sebetulnya itu adalah petunjuk. Jadi petunjuk itu adalah lebih pada sebenarnya apa yang terjadi, apa yang bagaimana menyangkut kesetiaan pasangan kita. Ada baiknya juga, tidak perlu dicari permasalahannya, tapi ditanya saja apakah kesetiaan itu masih terjaga atau tidak, seperti itu. Karena memang biar bagaimanapun kedua kemungkinan ini adalah kemungkinan yang paling besar. Jadi bagaimana kita nanti ngobrol sama pasangan kita dengan yang paling enak, dengan yang paling santai, coba ditanya baik-baik.
Karena terkadang mimpi itu adalah merupakan sebuah petunjuk, sebuah wangsit, sebuah gambaran di mana gambaran tadi memberikan kenyataan, memberi gambaran nyata dalam sebuah hayalan, dalam sebuah alam mimpi diberikan cerita yang sesungguhnya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, untuk menghindarinya, kalau memang ternyata kadang-kadang mimpi begitu, nyatanya memang begitu. Untuk menghindarinya tentu kita dibutuhkan kedekatan kita secara pribadi dengan pasangan kita. Diajak ngobrol, dicari tahu lagi, mungkin kita ini ada kurangnya atau dia ada kurangnya, atau ada masalah yang dia tidak bisa selesaikan sehingga dia malu ketemu kita, dia malu ngobrol sama kita sehingga dia mencari solusi lain, mencari jalan lain, endingnya malah ujung-ujung kecantol pria lain, kurang lebih begitu. Jadi ini bisa ditanyakan dengan baik-baik. Kemudian ada lagi kemungkinan ketiga adalah badan kita capek. Jadi ketakutan-ketakutan yang tadi tersimpan tadi muncul. Jadi dalam hal ini ketakutannya tuh bisa apa saja, misalnya takut ketinggian, takut akan pacar kita direbut, takut akan apapun juga. Kadang-kadang dalam kondisi ketakutan, kondisi capek, tertidur, ketakutan tadi suka muncul. Jadi nggak mesti kita cerita dengan pacar, tiba-tiba tergambar ada bukit tinggi, bukit yang atau pohon yang tinggi, kita takut ketinggian, tiba-tiba kita merasa berada di atas, seperti itu. Jadi hal ini juga sama, sering kali terjadi. Kemudian sering kali juga mimpi muncul sebagai yang kesebalikan. Jadi kalau kita mimpi hal-hal kotor malah jadi bagus, hal-hal bagus malah jadi kotor. Contoh, misalnya kalau kita mimpi lihat banyak kotoran manusia. Orang bilang kan kotoran itu menjadi hal yang kotor, yang tidak baik. Tapi nyatanya kalau kita melihat mimpi yang berkaitan dengan kotoran, apalagi kotoran manusia, kotoran binatang aja bisa dapat untung, bisa dapat keberuntungan dalam usaha, dalam bisnis, dalam pekerjaan, bisa mendapatkan sebuah peruntungan lumayan besar, bahkan besar sekali. Tapi kalau kita sudah bermimpinya lebih pada kotoran manusia, keuntungan yang selama ini mungkin kita angan-angankan, kita idam-idamkan, itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Jadi apa yang kita pikirkan kadang-kadang menjadi nyata, apa yang kita harapkan kadang-kadang bisa menjadi nyata. Tetapi ada pula apa yang kita pikirkan muncul gambaran di mimpinya kesebalikannya. Dan pada saat muncul mimpi tadi kesebalikannya, tentu kita berpikir, waduh kayaknya ini berantakan nih, kayaknya kurang bagus nih. Ternyata mimpinya itu adalah mimpi yang bagus. Jadi mimpi buruk seperti kita mimpi melihat kotoran manusia kan buruk banget sepertinya. Tetapi itu artinya sebenarnya adalah baik banget, dimana kita menemukan rezeki. Apalagi kalau kita mimpi nemu anak kecil badannya banyak kotorannya, banyak tainya, anak kecilnya nangis, kita tinggal di jalan nggak mau, ngejar-ngejar kita terus, badannya malah bau banget, kotor badannya. Nah kalau mimpi seperti itu sudah dipastikan ada pekerjaan besar, ada proyek yang selama ini menganga, nggak ketahuan orang lain, ketahuan kita jalani. Harusnya tidak berhasil, nggak bisa dapat, mengalami, walaupun kita misalnya mengalami peluang yang sangat kecil, tapi bisa mendapat keberhasilan. Jadi kembali lagi, jadi ada 3 kemungkinan tadi. Kemungkinannya yang mana tergantung dari jamnya. Jamnya jatuh di jam genap atau jam ganjil. Kalau jam ganjil jatuhnya sebelum jam 12 malam atau setelah jam 12 malam. Ada banyak penjabaran yang harus kita telaah lebih jauh. Tapi kurang lebih paling tidak Mr. Maman sudah bisa meraba-raba arahnya kemana. Karena Anda pasti tahu Anda mimpi di jam berapa, dengan kondisi seperti apa dan seperti bagaimana, seperti itu. Manakala Anda bermimpi pada saat kondisi yang tenang, kemudian tidak ada beban apapun, biasanya itu merupakan sebuah petunjuk.